Ellen May. Hari ini saya mau bagiin tips tentang bagaimana caranya menjadi seorang investor saham yang berhasil. Nah, sebagai seorang investor saham yang berhasil, kita perlu punya satu karakter yang sangat penting sekali, yaitu being flexible. Being flexible itu artinya apa? Kita tetap objektif gitu ya. Nah, artinya gini, contohnya ketika kita suka dengan satu strategi investasi atau strategi trading saham. Contohnya kalau saya ketika kondisi market normal, saya sangat suka sekali dengan strategi yang saya sebut dengan super trader. Strategi ini artinya kita beli saham ketika dia lagi breakout ya, ketika demand-nya besar, dan kemudian saya hold terus selama trennya masih naik, dan saya jual ketika trennya mulai berbalik turun. Dengan strategi ini saya beli jual saham itu nge-hold sekitar 2 bulan lebih ya, rata-rata 2 bulan lebih, bahkan ada yang sampai nge-hold itu sampai 1 tahun. Tapi jarang-jarang, rata-rata 2-6 bulan. Dengan strategi ini, rata-rata keuntungan yang didapatkan bisa lebih dari 20%. Bahkan bisa sampai 50%, bahkan ada beberapa yang sampai 100%. Nah, strategi ini udah digunakan sejak adanya M-Trade yang pertama kali dengan nama Premium Access di tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian, saat ini ketika pasar saham lagi jatuh banget, saya justru sering sekali ngomong tentang value investing ya. Jadi banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih kok diganti strateginya? Sebenarnya bukan diganti strateginya, tapi karena memang momennya, dan saya sangat menanti sekali momen saat ini. Jadi seringkali saya bahas tentang value investing. Bahkan kemarin ketika di seminar online pun kita bahas tentang cara menghitung harga wajar saham, baik dengan menggunakan metode PER maupun dengan PEG, dan kemudian kita juga ada bahas tentang margin of safety. Nah, sebenarnya kenapa kita harus melakukan itu? Karena menurut saya strategi yang terbaik adalah strategi yang sesuai dengan kondisi market. Jadi baik Anda mau trading ataupun mau investasi, itu harus sesuai dengan cycle-nya. Ketika kondisi pasar saham lagi terdiskon besar-besaran, strategi yang paling pas adalah strategi value investing. Dan kalau mau trading, masih mau trading itu masih bisa, yaitu dengan strategi swing trading, hanya dengan memanfaatkan pantulan-pantulan jangka pendek aja. Tapi kalau kondisi market lagi bearish kayak gini, memang resiko lebih besar ya. Jadi daripada reward, resiko lebih besar. Sehingga ketika kita trading, kita harus manage resiko itu dengan cara kita tradingnya juga exposure-nya nggak terlalu gede. Itu udah saya bahas kemarin ya, di cara kita memanage berapa banyak kita mau trading saham. Dan kembali lagi bicara tentang being flexible, menjadi fleksibel di dalam berinvestasi. Ya, artinya adalah bagaimana kita memilih strategi ini sesuai dengan timing. Ketika market lagi bottom, lagi down kayak gini, kita pakai strategi value investing atau swing trading. Dan ketika market mulai beranjak naik, ya banyak orang yang bertanya-tanya, kalau udah beranjak naik, nanti saham-saham ini udah nggak terdiskon lagi, kita pakai strategi apa? Nah, kembali lagi saya gunakan strategi super trader, dan juga menggunakan strategi growth investing masih bisa kalau untuk saham-saham yang nanti udah mulai naik harganya gitu. Oke, bicara tentang being flexible, saya jadi teringat dengan Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah seorang pebisnis yang sangat luar biasa sekali. Saya menyebut beliau adalah pebisnis, bukan investor saham. Kenapa? Karena beliau memang mindsetnya adalah membeli bisnis atau membeli perusahaan itu sendiri. Nah, Warren Buffett dulunya di tahun 1930-40-an, beliau menggunakan strategi value investing sampai tahun 1950-an. Namun memasuki tahun 1960, Warren Buffett mengganti strateginya mix dengan growth investing. Nah, bahkan untuk saat ini, lately Warren Buffett kita lihat ya, dulu banget itu dia sangat-sangat anti dengan perusahaan teknologi. Bahkan ketika terjadi bubble.com, Warren Buffett bilang, saya nggak mau beli perusahaan-perusahaan itu teknologi karena saya nggak ngerti gitu. Namun meskipun demikian, Warren Buffett ini dia nggak berdiam diri, dia tidak mengerti dengan industri ini. Dia kan ngertinya industri consumer good dan yang ini yang dia ngerti lah, newspaper segala macam. Seiring dengan perkembangan zaman, Warren Buffett akhirnya pun berubah pikiran, mau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan teknologi ya. Bahkan saat ini portofolio investasi dari seorang Warren Buffett ini yang paling gede ada di perusahaan teknologi, yaitu Apple. Nah, baru yang kedua adalah Bank of America, yang ketiga adalah Coca-Cola, favoritnya dari dulu, dan kemudian yang berikutnya American Express ya. Jadi teknologi, finance, dan consumer goods, dan kemudian yang kelima adalah Wells Fargo.
Nah, pelajarannya apa di sini? Apakah Warren Buffett ini plan-plan? Enggak, ya. Jadi Warren Buffett ini dia melihat perkembangan zaman bahwa teknologi berkembang dengan sangat cepat sekali. Kalau dia nggak ngerti gimana? Gampang, hire orang yang ngerti. Ya, jadi dengan hire orang yang ngerti, akhirnya Warren Buffett bisa menimbang risiko. Oh, kalau saya beli Apple tuh risikonya apa, rewardnya apa, dan seterusnya. Sehingga Warren Buffett bisa mengembangkan investasinya dengan being flexible. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi fleksibel di dalam berinvestasi? Caranya gampang banget. Yang pertama, jangan takut salah dengan cara kita manage risiko lagi. Ya, jadi kalau risiko yang mungkin muncul itu kecil, kita nggak akan takut salah. Kemudian yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini sangat penting sekali. Kenapa? Dengan adanya kerendahan hati ini, kita bisa berani untuk mengoreksi diri dan memperbaiki diri, gitu. Nah, itu teman-teman tips berinvestasi saham dan juga trading saham dari saya. Dan saya juga mau bahas tentang market hari ini gimana. Jadi hari ini tadi IHSG bergerak stagnan ya, naik tipis banget 0,08% setelah turun selama beberapa hari terakhir ini. Dan teman-teman kalau diperhatikan di sini ya, saham-saham perbankan yang kemarin turun banget, ini udah mulai mencapai supportnya. Pertanyaannya, apakah saham-saham perbankan ini akan mantul cepat atau enggak gitu. Jadi kalau saya perhatikan BCA ini salah satu saham perbankan ya, contohnya adalah saham BBCA. BBCA ini dia udah hampir menyentuh level terendahnya tahun ini. Terendahnya itu waktu itu di angka 23675 pada 23 Maret. Saat ini waktu itu terendahnya di 22025 ya, 22025 pada tanggal 23 Maret, dan hari ini BBCA ini ada di angka closingnya 23825 ya. Dan kalau saya lihat mulai candlenya mengecil, itu ada tanda dia akan ada pantulan jangka pendek. Namun teman-teman harus diwaspadai di sini. Kenapa? Karena pantulan pertama yang terjadi di akhir Maret itu pantulan kencang sekali. Kemudian sudah ada terjadi pantulan yang kedua, yaitu pada tanggal sekitar 29 April sampai 6 Mei. Itu pantulan kedua tidak sebesar pantulan yang pertama. Jadi kalau saya menganalogikan saham itu kayak bola. Bola tuh kalau jatuh, kenceng jatuh, boom, kenceng, mantulnya juga akan kenceng, tinggi. Tapi setelah dia jatuh lagi dari pantulan yang pertama, dia jatuh lagi, maka ketika mantul yang kedua kali, pantulannya nggak akan setinggi yang pertama. Nah, ini terbukti BCA itu waktu yang pertama kali dia naik 30%, kemudian ya, jadi dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 7 April. Kemudian pada tanggal 29 April sampai tanggal 6 Mei kemarin itu pantulannya hanya 11% aja. Jadi saat ini ketika BCA kena support lagi, support yang sama, kita jangan berharap bahwa pantulannya akan sekencang yang pertama atau yang kedua. Bisa-bisa pantulannya cuma kecil aja dan malah lanjut turun gitu ya. Karena memang risiko dari saham perbankan saat ini NPL ini bisa meningkat. Meski demikian, perusahaan perbankan BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BBNI ini masih punya fundamental yang bagus sekali, sehingga teman-teman bisa cicil untuk beli buat investasi. Ingat, kalau mau nyicil buat investasi, bertahap aja, seperti yang saya ajarkan dalam IGTV yang kemarin tentang diversifikasi buat investasi. Jangan kebanyakan masuk semua di awal. Kalau teman-teman mau nyicil dan siap, udah tahu saham ini bakalan mau jatuh lagi, berarti kita pasti siap bahwa saham yang kita beli ini nantinya akan merah, akan rugi dulu sebelum akhirnya kita penuhin portofolio kita dengan pola U ini. Ya, nanti tahun depan kita mulai merasakan hasilnya ya, mulai merasakan buah-buahnya. Oke, tadi bicara tentang saham BBCA. Oke, kemudian harga emas saat ini mengalami breakout naik kenceng. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa emas ini safe haven dengan kondisi perlambatan perekonomian yang lumayan parah di seluruh dunia. GDP melemah di Jerman, di Amerika, di China, di Indonesia, dimanapun GDP melemah ya. Banyak orang melihat bahwa saat ini sangat beresiko ya. Jadi perekonomian ini sangat beresiko sekali, sehingga beberapa orang memilih untuk menginvestasikannya di portofolio emas, dan itu membuat harga emas menjadi cenderung meningkat gitu karena dianggap sebagai safe haven. Nah, beberapa perusahaan yang
ada korelasinya dengan harga emas nih ya, Antam dan juga MDKA. Namun kalau saya perhatikan MDKA saat ini memang korelasinya dengan harga emas ini sangat erat sekali. Apakah cocok untuk investasi? Saya sendiri nggak berinvestasi pada perusahaan komoditas. Tapi kalau teman-teman mau tradingkan MDKA boleh-boleh aja. Ingat, risiko volatilitas market saat ini masih cukup besar dan jangan lupa berinvestasi value investing saat ini, waktu yang sangat tepat sekali. Kalau dulu saya jarang ngomong tentang value investing, kenapa? Karena belum waktunya. Sekarang udah waktunya. Nah teman-teman, yuk kita semua belajar yang benar ya di dalam berinvestasi saham ini. Buat teman-teman yang masih pemula, ayo belajar bersama saya dan juga bersama Bursa Efek Indonesia dan juga teman-teman dari sekuritas, dari bursa, dari anggota bursa. Anda bisa belajar di kelas calon investor gratis di ellendesme.com/kci. Dalam kelas ini nanti teman-teman akan diajarkan tentang bagaimana caranya membuka rekening saham, apa itu saham, apa resiko, keuntungan, dan juga perlindungan untuk nasabah, dan juga bagaimana caranya memilih saham untuk pemula. Pembicaranya ada saya, ada dari IDX, teman-teman dari IDX, dan kemudian ada satu pembicara lagi dari sekuritas. Jadwalnya ada di ellendesme.com/kci, pilih sesuai dengan lokasi kamu. Meskipun semuanya tetap secara online ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah buka akun saham, yang belum sih boleh-boleh juga ikut. Ada seminar yang namanya Seminar Online Saham Diskon Vagansa. Yang terakhir saya kasih judul THR Saham. Last Saturday kita belajar tentang cara menghitung nilai wajar. Nanti tanggal 22 kita majukan ya, jadi bukan Sabtu tapi Jumat tanggal 22 jam 9 pagi kita akan belajar tentang analisis teknikal, tentang bagaimana kita bisa mengetahui harga saham masih akan lanjut naik atau balik turun atau dari bawah mau lanjut naik. Nah ini bakalan seru banget. Kenapa? Karena akan menjawab pertanyaan teman-teman, gimana kita bisa tahu IHSG nanti akan technical rebound atau benar-benar bisa balik bullish. Oke, jadi daftarnya di mana? Di ellendesme.com/sodv. Oke, itu aja yang saya mau bagiin buat teman-teman semuanya. Tag teman-temanmu kalau kamu mau ajak teman-temanmu belajar terus setiap hari bersama saya dan bersama Indonesian Stock Exchange. Tag di sini supaya mereka bisa ngikutin setiap hari update-nya di IGTV saya. We help people to make money and change lives better. Saya Ellen May, salam profit.